Shalom, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Senang sekali bisa kembali bertemu dengan saudara dimanapun saudara berada. Saya percaya ini adalah suatu kesempatan berbahagia untuk kita bersama mempelajari firman Tuhan, memahami dan bertumbuh di dalam kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Saat ini saya akan membacakan khotbah dengan tema makna hukum Taurat bagi kehidupan orang percaya. Dan nats yang akan saya ambil di dalam khotbah saya ini terdapat di dalam Kitab Ulangan pasalnya yang ke-26, ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-19. Sekali lagi, bacaannya akan saya ambil ada terdapat di dalam Ulangan pasal 26, ayatnya ke-16 sampai dengan 19. Saya akan bacakan untuk kita semua. Pada hari ini Tuhan Allahmu memerintahkan engkau melakukan ketetapan dan peraturan ini. Lakukanlah semuanya itu dengan setia, dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu. Engkau telah menerima janji daripada Tuhan pada hari ini, bahwa Ia akan menjadi Allahmu, dan engkau pun akan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya, dan berpegang pada ketetapan perintah serta peraturannya, dan mendengarkan suaranya. Dan Tuhan telah menerima janji daripadamu pada hari ini, bahwa engkau akan menjadi umat kesayangannya, seperti yang dijanjikannya kepadamu, dan bahwa engkau akan berpegang pada segala perintahnya. Dan Ia pun akan mengangkat engkau di atas segala bangsa yang telah dijadikannya, untuk menjadi terpuji, ternama dan terhormat. Maka engkau akan menjadi umat yang kudus bagi Tuhan Allahmu, seperti yang dijanjikannya. Haleluya. Saudara-saudara, ayat ini merupakan bagian dari suatu pesan dari Musa kepada bangsa Israel sebelum mereka masuk di dalam tanah perjanjian yang telah dijanjikan Tuhan. Tetapi kita harus tahu bahwa pesan ini atau perintah ini diberikan Musa kepada angkatan muda dari bangsa Israel. Mengapa angkatan muda, saudara-saudara? Kita tahu sejarahnya bahwa bangsa Israel ada bangsa yang telah dijanjikan Tuhan untuk menjadi umat pilihannya. Bangsa ini telah dibebaskan Tuhan dari Mesir, dari tanah perbudakan, untuk dibawa kepada tanah perjanjian yang telah dijanjikan Tuhan. Namun, pada angkatan yang terdahulu, umat yang merupakan budak di tanah Mesir dibawa oleh Tuhan, ingin dibentuk oleh Tuhan untuk menjadi umat pilihannya, untuk hidup sesuai dengan kehendaknya Tuhan. Namun, bangsa ini gagal. Berulang kali bangsa ini menolak untuk menuruti perintah atau hukum yang telah ditetapkan oleh Tuhan. Dan oleh karenanya, Allah telah berjanji untuk tidak membawa mereka masuk ke tanah perjanjian. Tetapi Allah akan membawa keturunan mereka untuk masuk ke tanah perjanjian. Dan inilah pesan yang telah disampaikan oleh Musa, yaitu kepada keturunan mereka yang hendak memasuki tanah perjanjian. Dari sekilas kisah tentang bangsa Israel ini, kita melihat betapa pentingnya peran hukum Tuhan bagi umat Israel. Bahwa tanpa hukum, tanpa ketaatan kepada hukum, maka bangsa Israel tidak akan pernah berkenan kepada Tuhan. Sayangnya saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dewasa ini umat Kristen dimasuki oleh suatu pemahaman yang keliru mengenai hukum Tuhan. Hukum Taurat bagi orang-orang ini dipercaya merupakan sumber dosa, sumber kegagalan bagaimana manusia tidak mungkin dapat berhubungan dengan Allah, Sang Pencipta. Tetapi apakah benar demikian? Apakah hukum Taurat yang dikatakan mereka merupakan produk kesombongan dari manusia untuk hidup benar di hadapan Tuhan,
untuk menyatakan kebenaran mereka di hadapan Tuhan merupakan bentuk kesombongan. Apakah benar demikian? Nah, saudara-saudara, melalui pembacaan nats ini, saya ingin menyampaikan bahwa dengan pemahaman yang benar yang kita miliki mengenai hukum Taurat, itu akan membawa kita kepada pemikiran yang benar kepada firman Tuhan. Oleh karena itu, untuk memahami hukum Taurat, bagi kehidupan kita, orang percaya pada saat ini, kita harus mengerti makna dari hukum itu sendiri. Nah, di dalam nats ini, saya menemukan ada 4 makna bagi orang percaya dari hukum Taurat itu. Makna yang pertama saya temukan ada di dalam ayatnya yang ke-17. Sama-sama kita lihat. Engkau telah menerima janji daripada Tuhan pada hari ini, bahwa Ia akan menjadi Allahmu, dan engkau pun akan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya, dan berpegang pada ketetapan, perintah serta peraturannya, dan mendengarkan suaranya. Jadi dengan demikian saudara-saudara, kita dapat melihat bahwa makna pertama dari hukum Taurat, yaitu hendak menjadikan Yahweh, Yehova itu menjadi Allah bagi setiap orang percaya, dan bagi kita tentunya. Saudara-saudara, hukum hendak menyatakan kepada bangsa Israel siapa Tuhan yang mereka sembah itu. Yehova, Yahweh adalah Allah yang kudus, yang sama sekali tidak dapat bersinggungan dengan dosa. Dan oleh karena itu, untuk dapat berhubungan dengan Allah yang kudus ini, maka manusia harus mempunyai standar, ikut masuk di dalam satu standar yang telah ditetapkan oleh Tuhan. Dan itu hanya terdapat di dalam hukum-hukumnya Tuhan. Itu hanya terdapat di dalam firman-Nya Tuhan, saudara-saudara. Jadi di sini kita dapat melihat bahwa hukum mempunyai makna, yaitu menjadikan Yahweh sebagai Tuhan, sebagai Allah dari umat Israel, maupun bagi kita umat percaya. Ulangan pasal 10 ayatnya yang ke-16 sampai dengan ke-17 menunjukkan bahwa hanya dengan taat kepada hukum Taurat, maka Yahweh itu akan menjadi Allah bagi setiap orang yang percaya. Berselang waktu kemudian, mungkin di jarak yang agak panjang saudara-saudara, di awal sejarah gereja kita bisa melihat kisah mengenai Petrus dan juga Cornelius. Kita dapat membacanya di dalam kisah pasal 10, kisah para rasul pasal 10 ayatnya yang ke-34 dan ke-35. Di sini Petrus mengatakan bahwa Tuhan adalah Allah bagi orang yang hidup dengan benar. Jadi Allah, jadi Yahweh, jadi Yehova itu bukan hanya milik bangsa Israel, tetapi Yehova, Yahweh itu merupakan milik bagi setiap kita yang hidup benar. Nah, yang hidup benar tentunya harus berpatokan kepada firman Tuhan. Firman merupakan hukum, merupakan peraturan, merupakan standar yang telah ditetapkan oleh Allah. Jadi, di sini kita melihat bahwa pentingnya hukum di dalam kehidupan kita. Bila kita menaati hukum, maka Yahweh akan menjadi Tuhan, akan menjadi Allah bagi kita. Kemudian makna yang kedua, kita lihat pada ayatnya yang ke-18. Saya bacakan. Dan Tuhan telah menerima janji daripadamu pada hari ini, bahwa engkau akan menjadi umat kesayangannya, seperti yang dijanjikannya kepadamu, dan bahwa engkau akan berpegang pada segala perintahnya. Jadi makna yang kedua dari hukum Taurat, yaitu menjadikan orang percaya umat kesayangannya Tuhan. Dengan apa? Dengan tentunya menaati hukum-hukumnya Tuhan. Kita tidak bisa menjadi umat kesayangannya Tuhan bila kita hidup di luar dari kebenaran firman Tuhan. Bila kita hidup di luar dari koridor, dari standar-standar yang telah ditetapkan oleh Tuhan, saudara-saudara. Menjadi kesayangannya Tuhan, itu berarti ada pemeliharaan Tuhan, ada tangannya Tuhan yang senantiasa menopang di dalam kehidupan orang percaya. Ulangan pasal 6 ayat 24 sampai dengan 25 menyatakan bahwa setiap orang yang taat kepada hukum, yang taat kepada perintah-perintah, yang senantiasa hidup di dalam standarnya Tuhan, akan dipelihara kehidupannya oleh Tuhan dan menjadi benar di matanya Tuhan. Haleluya, saudara-saudara. Di sini kita dapat menangkap makna yang sangat penting di dalam hukum itu. Bagaimana hukum Taurat menjadikan orang itu hidupnya benar di mata Tuhan dan pemeliharaan Tuhan atas kehidupannya itu menjadi sempurna. Di pasal sesudahnya dari pasal 6, tentunya pasal yang Ulangan pasal yang ke-7, di situ kita melihat ada berkat-berkat yang dijanjikan oleh Tuhan yang diterima secara otomatis. Bila
setiap umatnya hidup sesuai dengan hukum-hukumnya Tuhan. Jadi saudara-saudara, kita tidak perlu sibuk-sibuk untuk maju berulang kali altar call. Maaf, saya bukan menentang altar call, tetapi kita tidak perlu meminta-minta kepada Tuhan. Kita hanya perlu untuk taat kepada Tuhan, hidup sesuai dengan hukum-hukumnya Tuhan, hidup sesuai dengan perintah standarnya Tuhan, maka pemeliharaan Tuhan, tangan Tuhan akan senantiasa hadir di dalam kehidupan kita. Haleluya. Di dalam Titus pasal yang kedua ayat 11 dan ayatnya yang ke-14. Menjadi umat kesayangannya Tuhan, saudara-saudara, bukan hanya berhubungan dengan kita menerima berkat, tetapi menjadi kesayangannya Tuhan, yaitu berarti bahwa kita hidup beribadah, hidup berbakti, hidup bijaksana sesuai dengan firman-Nya Tuhan. Jadi dari dua makna awal ini kita sudah dapat melihat betapa besarnya, betapa pentingnya makna hukum Taurat, hukum-hukum Allah di dalam kehidupan bagi setiap orang yang percaya. Kemudian makna yang ketiga saya temukan ada di dalam ayat yang ke-19a dari Ulangan pasal 26. Saya bacakan. Dan ia pun akan mengangkat engkau di atas segala bangsa yang telah dijadikannya untuk menjadi terpuji, ternama dan terhormat. Saudara-saudara, menjadi terpuji, menjadi ternama, menjadi terhormat. Itulah makna hukum Taurat, hukum-hukum atau perintah Allah di dalam kehidupan kita. Bila kita senantiasa hidup sesuai dengan perintahnya Tuhan, hidup sesuai dengan firman-Nya Tuhan, maka kita sendiri yang akan dipuji oleh Tuhan. Maka kita sendiri yang akan dijadikan terhormat oleh Tuhan. Bila kita melihat pasal yang awal dari kitab Ulangan ini, yaitu pasal 4 ayatnya yang ke-6, di situ dikatakan bahwa dengan hukum-hukumnya Tuhan, bila setiap orang percaya hidup di dalam hukumnya Tuhan, maka akan menjadikan kita menjadi orang yang bijaksana dan berakal budi. Bila kita menjadi orang yang bijaksana, bila kita menjadi orang yang berakal budi, kita pasti senantiasa dapat bertanggung jawab di dalam kehidupannya kita. Kita senantiasa dapat bertanggung jawab di dalam pelayanannya kita. Kita senantiasa bertanggung jawab, berdisiplin di dalam pekerjaannya kita, ataupun di dalam setiap aspek kehidupan kita. Kita melihat bahwa pentingnya untuk senantiasa hidup di dalam hukum-hukumnya Tuhan. Kemudian makna yang keempat kita temukan, saya temukan di dalam ayatnya yang ke-19 bagian B. Maka engkau akan menjadi umat yang kudus bagi Tuhan, Allahmu seperti yang dijanjikannya. Hukum menjadikan setiap umatnya Tuhan, setiap orang percaya terpisah, kados, kudus, untuk hidup hanya berbakti, menyembah kepada Tuhan. Dan juga terpisah di dalam hal ini, bukan berarti setiap kita orang percaya hidup lepas di luar dari firman-Nya Tuhan. Tetapi ada panggilan untuk menjadi miliknya Tuhan dengan menuruti setiap perintah-perintahnya Tuhan. Dengan demikian saudara-saudara, kita akan menjadi apa yang disebutkan oleh firman Tuhan di dalam Keluaran 19 ayat 5 dan ayatnya ke-6. Menjadi harta kesayangannya Tuhan, menjadi kerajaan imam dan bangsa yang kudus bagi Tuhan. Petrus di dalam suratnya yang pertama, pasal yang kedua ayatnya yang ke-9 menyatakan bahwa kita pun yang hidup di masa kasih karunia-Nya Yesus tetap dipanggil untuk menjadi imam yang kudus bagi Tuhan. Imam bertugas untuk mewakili manusia kepada Allah. Imam bertugas untuk mengajarkan setiap kebenaran, setiap hukum-hukum, setiap ajaran-ajaran yang telah ditentukan oleh Tuhan. Dengan demikian, hukum Taurat bermakna yaitu untuk memberikan kita hidup menjadi teladan, hidup menjadi tolak ukur bagi setiap manusia di dunia ini. Di dalam surat 1 Petrus pasal yang ketiga dan juga yang keempat, Petrus dengan banyak menguraikan bagaimana hidup orang Kristen di tengah-tengah kehidupan di dunia ini. 1 Petrus 3 ayat yang ke-16 menunjukkan bahwa kita dapat mengatasi setiap fitnahan atas hidup kita. Kita dapat mengatasi setiap serangan atas hidup kita lewat kesalehan. Kesalehan kepada apa? Tentunya yang disebut saleh adalah mereka yang hidup senantiasa sesuai dan seturut dengan firman Tuhan. Dengan demikian, saudara-saudara, dapat kita simpulkan
bahwa makna hukum Taurat di dalam kehidupan kita, setiap orang percaya hendak menyatakan siapa Tuhan kita itu, siapa kita sebagai umatnya Tuhan, dan bagaimana cara kita hidup di tengah-tengah dunia ini, bagaimana kita berhubungan dengan Tuhan, bagaimana kita menjadi berkat di tengah-tengah dunia ini. Jadi setiap pandangan negatif, setiap pandangan pesimis terhadap hukum-hukumnya Tuhan harus dibuang jauh-jauh di dalam kehidupannya kita. Hiduplah senantiasa di dalam pemahaman yang benar akan firman Tuhan, dan lakukanlah senantiasa firman Tuhan itu di dalam hidupmu sebagai bentuk ucapan syukur yang penuh kerelaan hati kepada Tuhan Allah kita. Semoga menjadi berkat. Tuhan Yesus memberkati.